runtuhkan tembok ini. Ya! Bukan tembok ini. Eits, tunggu dulu. Ilustrasi tadi menggambarkan peristiwa runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan antara Jerman Timur dan juga Jerman Barat. Nah, dulunya Jerman itu terbagi menjadi dua. Nah, itu semua hasilnya dari konferensi Potsdam yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1945. Untuk lebih lanjut, bisa dinonton ilustrasinya. Hari ini kita akan mengadakan konferensi Potsdam untuk membagi wilayah Jerman Timur dan Jerman Barat. Baik. Kalau begitu, silakan masuk. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Pada konferensi ini saya ingin menyerahkan wilayah Jerman ke Uni Soviet. Lagi bagaimana selanjutnya? Oke, begini, tenang. Wilayah Jerman saya bagi menjadi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Wilayah Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan wilayah Jerman Barat dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan Amerika. Bagaimana? Setuju? Setuju. Pecahnya Jerman diawali oleh kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Kekalahan Jerman pada Perang Dunia II mengakibatkan negara ini terbelah menjadi dua negara, yaitu yang pertama Jerman Barat, yang kedua Jerman Timur. Wilayah Jerman diatur dalam perjanjian Potsdam 2 Agustus 1945. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II. Lahirnya Jerman Timur dimulai dari adanya perjanjian Potsdam yang membagi Jerman ke dalam 4 wilayah, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Jerman Timur dimiliki oleh Uni Soviet yang berhaluan komunis, sementara Jerman Barat berhaluan kapitalis liberal. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan dari materi yang dibawakan kedua teman saya, yaitu konferensi Potsdam yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1945 yang berisi bahwa wilayah Jerman dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Nah, Jerman Barat ini dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Proses bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada bulan Agustus 1989, pemerintahan Hongaria melonggarkan peraturan ketat di perbatasannya dengan Austria, dan ribuan warga Jerman Timur bisa melarikan diri ke Jerman Barat melalui Hongaria. Sementara itu, demonstrasi menantang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama demonstrasi di Leipzig. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober, terjadi perubahan kepemimpinan di Jerman Timur dengan mundurnya Erich Honecker dan digantikan oleh Egon Krenz. Kejadian ini diikuti oleh bubarnya kabinet pemerintahan. Hal ini memicu para warga Jerman Timur ke perbatasan untuk merusak tembok Berlin. Pemilihan umum pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur dilakukan pada tanggal 19 Maret 1990. Kemudian, pemerintahan yang terpilih setelah terbentuk pemilu itu diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat mengenai penggabungan antara kedua negara tersebut. Setelah kesepakatan, tidak lama kemudian, bubarlah kabinet Jerman Timur. Selang 5 hari kemudian, tembok Berlin dan perbatasan lainnya dinyatakan terbuka. Sejak itu, jutaan warga Jerman Timur mengunjungi Jerman Barat dengan leluasa. Meskipun
tembok Berlin telah terbuka, namun proses reunifikasi tersebut baru terjadi pada pertemuan Ottawa yang diadakan pada tanggal 20 November 1989 di Ottawa. Pertemuan itu menggariskan formula 2+4 bagi proses penyatuan Jerman. Maksud rumus 2+4 yaitu konferensi itu diikuti oleh dua negara Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, dan ditambah 4 negara sekutu yang pernah menguasai Jerman, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 1990, Jerman Timur dan Barat mempersiapkan penyatuan mata uang dan perekonomian kedua negara tersebut dengan mempersiapkan Deutschmark sebagai mata uang negara Jerman. Penyatuan Jerman dalam bidang militer. Semula, Menteri Luar Uni Soviet yaitu Edward mengajukan usulan agar Jerman bersatu dalam 5 tahun pertama tetap dalam Pakta Warsawa atau netral. Namun usulan tersebut ditolak oleh NATO. Pada akhirnya Moskow menyetujui Jerman bersatu dan bergabung dalam NATO dengan tidak menganggap lagi Pakta Warsawa sebagai musuh. Pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat menetapkan pada tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan kembali kedua Jerman Barat dan Jerman Timur. Dalam sidang parlemen tersebut, ada 294 suara yang mendukung, 62 suara yang melawan, serta 7 suara yang mengabsen. Proses penyatuan Jerman akhirnya dilakukan lebih cepat dari rencana semula, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1990. Selanjutnya, 6 hari berikutnya, tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua negara tersebut akan segera dirobohkan. Jerman Timur resmi menyebut tembok Berlin ini mantan perlindungan anti-fasis. Tembok itu digunakan agar Jerman Barat tidak mengganggu orang berpaham sosialis. Tembok itu digunakan untuk merecahkan demo Barat ke Timur. Tembok yang memisahkan Jerman Timur dan Barat runtuh pada 9 November karena rakyat melakukan demo. Pemerintah Jerman Timur berusaha meredakan unjuk rasa dengan melonggarkan perbatasan untuk mempermudah warga Jerman Timur untuk bepergian ke barat. Pelonggaran itu tidak dimaksudkan untuk membuka perbatasan sepenuhnya, tetapi cara penyampaiannya menciptakan secara besar. Puluhan ribu orang Jerman Timur mulai melarikan diri dari negara tersebut pada akhir 1989 tembok Berlin mulai runtuh. Dampak bersatunya Jerman yang pertama itu dalam bidang politik. Dengan bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1990 mengakibatkan hilangnya pengaruh komunisme Uni Soviet. Jerman melakukan pemilu. Dengan kemenangan dari pemilu tersebut, maka ideologi pemerintahan yaitu liberal kapitalis secara resmi juga mengakhiri ideologi komunis Jerman. Yang kedua dalam bidang sosial. Setelah bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat, Jerman Timur dapat dengan mudah datang ke wilayah Jerman Barat. Begitupun sebaliknya. Masyarakat Jerman dapat dengan mudah berinteraksi dan mereka juga dapat memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Dan juga negara Jerman membantu dalam membangun perekonomian di bekas wilayah Jerman Timur. Dampak di bidang ekonomi. Daya persatuan ulang ini menimbulkan beban yang berat kepada perekonomian Jerman yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman ini
berlemah tiap tahun-tahun terakhir ini, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jerman ini yaitu dengan berkurangnya perekonomian atau melemahnya ekonominya Jerman bagian timur. Lalu barang tukar Jerman bagian barat dan Jerman bagian timur ini secara artifisial ditinggikan dalam alasan politik. Yang hasilnya Jerman bagian barat harus melunasi rekening tersebut. Akibat dari persatuan ulang ini, yaitu kebanyakan wilayah Jerman bagian timur ini mulai kehilangan industrinya, sehingga masyarakat Jerman bagian timur ini mulai banyak pengangguran sebagian daerahnya, sehingga Jerman bagian timur ini masyarakatnya lari ke Jerman bagian barat untuk mencari kebutuhan atau mencari pekerjaan, dan hasilnya Jerman mulai kehilangan tenaga profesionalnya. Nah, materi-materi tentang Jerman Timur dan Jerman Barat sudah dibacakan atau sudah dipaparkan oleh teman saya. Mulai dari pecahnya Jerman, proses reunifikasi, penyebab dibangunnya tembok Berlin, penyebab runtuhnya tembok Berlin, dan dampak bersatunya Jerman. Nah, untuk selanjutnya bisa dikerjakan dulu dong soal-soalnya. Dengan ini, soalnya akan dimunculkan. Nah, itu dia latihan soalnya. Mudah bukan? Kalian benar berapa nih? Benar semua atau ada yang salah? Untuk ada yang salah tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Dan untuk yang benar semua, selamat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Ahmad Firdaus. Saya Nadek Ilham Nur. Saya Nur Isra Al-Hidayah. Saya Hasrat Maulana. Saya Samsul Amir. Saya Natriatul Jannah. Saya Mempira Putri Soekarno. Saya Irawati. Saya Nisya Putri. Saya Ella Sosok. Demikian, selamat menonton.